Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Privasi dalam Penggunaan Komputer. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga privasi. Menjaga privasi adalah langkah penting untuk melindungi diri dari berbagai risiko yang mungkin timbul akibat tersebarnya informasi pribadi tanpa terkontrol. Privasi berfungsi sebagai benteng pertahanan dari ancaman pencurian identitas yang dapat terjadi jika data seperti nomor identitas, alamat rumah, atau data finansial jatuh ke tangan yang salah. Risiko pencurian identitas ini tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga dapat menyebabkan masalah hukum dan finansial yang serius. Melindungi privasi juga berarti menjaga batasan sosial dan pribadi, terutama ketika informasi tentang aktivitas harian atau hubungan pribadi bisa disalahgunakan. Orang yang memiliki akses terbatas terhadap informasi pribadi cenderung tidak memiliki celah untuk mengintai, mengancam, atau mengganggu kehidupan seseorang dengan menjaga privasi. Kita melindungi apa yang diketahui oleh orang lain, sehingga kehidupan sosial dan pribadi kita tetap aman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marita Habibah. Kepada Marita dipersilakan. Baik, ada 10 contoh yang termasuk dalam privasi. Yang pertama, data identitas pribadi, yaitu informasi seperti nomor identitas atau KTP, SIM, paspor, tanggal lahir, dan kartu nama keluarga sangat penting untuk dijaga agar tidak disalahgunakan untuk pencurian identitas atau penipuan. Yang kedua, ada informasi kontak seperti nomor telepon, alamat rumah, alamat email adalah bagian dari privasi yang perlu dilindungi untuk mencegah telepon iseng, pengintaian, atau penyalahgunaan dalam spam. Yang ketiga, ada data keuangan seperti informasi finansial seperti nomor kartu kredit, rekening bank, dan riwayat transaksi sangat sensitif karena bisa digunakan oleh orang tak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian ataupun penipuan. Yang keempat ada data medis dan kesehatan, yaitu rekam medis, hasil pemeriksaan, dan informasi kesehatan lainnya adalah hak privasi individu yang perlu dilindungi karena sifatnya yang pribadi dan sensitif. Yang kelima ada riwayat pekerjaan, di mana informasi seperti riwayat pekerjaan, gaji, dan data karyawan sebaiknya dijaga privasinya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, iri hati, ataupun penyalahgunaan oleh orang lain. Yang keenam ada riwayat lokasi, yaitu data mengenai lokasi yang pernah dikunjungi atau riwayat perjalanan yang bisa mengungkapkan pola aktivitas seseorang dan digunakan untuk pengintaian atau pelacakan tanpa izin. Yang ketujuh ada isi pesan pribadi dan email, yaitu komunikasi pribadi melalui pesan teks, email, atau aplikasi chatting sebaiknya dirahasiakan karena bisa memuat informasi pribadi, rencana, ataupun percakapan yang sensitif. Yang kedelapan ada foto dan video pribadi, yaitu foto, video, atau dokumen visual lainnya merupakan privasi yang perlu dijaga, terutama karena penyebarannya dapat mempengaruhi reputasi dan keamanan pribadi seseorang. Yang kesembilan, ada data kebiasaan atau preferensi online, yaitu informasi tentang kebiasaan berinternet, situs yang sering dikunjungi, atau hal yang disukai. Seringkali digunakan oleh pihak ketiga untuk iklan yang mengganggu atau manipulasi. Dan yang terakhir ada riwayat pendidikan, yaitu data pendidikan seperti ijazah, nilai, ataupun catatan disiplin juga termasuk privasi yang harus dijaga karena dapat mempengaruhi peluang seseorang di dunia kerja ataupun kehidupan sosial. Baik, materi selanjutnya yaitu 10 contoh bukan termasuk privasi. Yang pertama, di kewarganegaraan, status kewarganegaraan atau negara asal seseorang umumnya bukan privasi, kecuali dalam kasus yang sangat khusus, karena merupakan informasi dasar. Selanjutnya ada profesi atau jabatan umum, menyebutkan profesi atau jabatan secara umum seperti guru, dokter, atau manajer. Biasanya bukan informasi pribadi, kecuali jika dikaitkan dengan informasi lain yang lebih spesifik. 3, ada pendapat atau opini umum. Pendapat yang diungkapkan di media sosial atau forum publik umumnya bukan termasuk privasi, terutama jika pengguna memilih untuk membagikannya secara terbuka. Yang keempat, ada penghargaan atau prestasi yang dipublikasikan. Penghargaan, sertifikasi, atau prestasi yang diumumkan atau dipublikasikan bukan privasi karena hal ini biasanya dibagikan untuk pengakuan publik. Yang kelima, ada jenis kelamin. Informasi jenis kelamin biasanya bukan privasi, terutama jika tidak terkait dengan data sensitif lainnya, karena sering diungkapkan dalam berbagai konteks sosial.
Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Bahasa yang dikuasai atau sering digunakan oleh seseorang biasanya bukan privasi, karena ini adalah informasi yang umum diketahui dan tidak sensitif. Yang ketujuh, kegiatan sosial atau acara publik. Partisipasi dalam acara atau kegiatan yang bersifat publik atau terbuka seperti seminar, konser, atau kompetisi umum biasanya bukan privasi. Selanjutnya, alamat website atau blog pribadi yang dipublikasikan. Jika seseorang memiliki website atau blog yang dipublikasikan, alamatnya tidak dianggap sebagai privasi karena diakses oleh publik. Yang kesembilan, alamat email publik untuk layanan atau dukungan. Alamat email yang dipublikasikan secara terbuka oleh satu layanan atau perusahaan untuk kontak pelanggan atau dukungan bukan merupakan informasi privasi. Dan yang terakhir, jadwal kerja atau operasional perusahaan yang diumumkan. Jadwal kerja umum atau jam operasional perusahaan yang ditampilkan kepada publik biasanya bukan informasi pribadi. Baiklah, sekian dari saya balik lagi ke moderator. Baik, kesimpulan dari materi kami secara keseluruhan, menjaga privasi memungkinkan kita untuk mengontrol jejak digital dan melindungi hak asasi manusia. Setiap individu berhak menentukan informasi apa yang ingin dibagikan kepada orang lain. Dengan menjaga privasi, kita menjalankan hak ini dan menjaga kebebasan pribadi, serta keamanan di dunia nyata dan digital. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.